Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fade dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 56. Terima kasih kepada Dr. Fade karena telah membagikan pengetahuan agung Anda. Lintang masih tidak menyadari kecurigaan Liana. Saat ini, beberapa ahli medis Cina di ruang perawatan tidak dapat menahan diri lagi setelah Lintang mengumumkan penyakit yang diderita pasien. Dr. Fade, tidakkah Anda pikir bahwa Anda terlalu sewenang-menang? Sejauh yang saya tahu, penyakit Flying Loke adalah salah satu penyakit yang paling sulit didiagnosis di dunia. Pada saat ini, salah satu ahli medis Cina mengambil langkah pertama untuk mengungkapkan keraguannya tentang kemampuan Lintang. Royal Hospital of England di London, Inggris adalah satu-satunya yang berhasil melakukan diagnosis dan penyembuhan atas penyakit itu di seluruh dunia. Itu adalah kasus pertama penyakit ini di dunia dan nama penyakit ini kemudian dinamai dari pasien pertama penyakit ini, Flying Loke. Namun sekarang, tanpa melihat, mendengarkan, mempertanyakan dan merasakan denyut nadi atau menggunakan instrumen apapun untuk memastikannya, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa itu adalah penyakit Flying Loke? Pakar pengobatan China ini jelas tahu tentang penyakit ini. Seluruh bantahannya logis dan masuk akal. Dan setelah mendengarkan penjelasan ahli ini, seakan ada suara ledakan. Semua pemirsa di kota Jakarta yang duduk di depan siaran langsung itu juga meledak dalam kegemparan. Ya Tuhan, jadi begitu. Jika itu masalahnya, maka penyakit Flying Loke adalah salah satu penyakit yang paling sulit didiagnosis di dunia. Apakah Dr. Fade ini benar-benar tahu bidangnya? Pasti dia hanya bicara asal-asalan. Itu benar. Penyakit yang hanya didiagnosis dan disembuhkan oleh Royal Hospital of England. Saya yakin mereka pasti menggunakan instrumen canggih yang tak terhitung jumlahnya untuk hingga sampai ke pencapaian itu. Namun bagaimana dengan pria ini? Dia hanya menentukan dengan satu pandangan. Bukankah itu hanya kebohongan belaka? Petik 2. Para penonton benar-benar marah. Mereka semua dipenuhi kritik atas Dr. Fade. Namun, mereka juga bingung setelah menyadari bahwa meskipun telah mendapat kritik yang mendalam, pada saat ini, Dr. Fade masih tenang dan santai. Dia menatap tepat ke ahli medis yang meragukannya. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja aku tahu itu. Akulah yang menyembuhkan pasien itu." Sekumpulan ahli medis Cina di sekitarnya benar-benar bingung dengan kata-kata Lintang. Para penonton juga sama-sama tercengang. Dia yang menyembuhkan pasien itu. Di Royal Hospital of England. Berhenti main-main. Mereka belum pernah mendengar Royal Hospital of England mempraktikkan sesuatu seperti pengobatan tradisional Cina. Beraninya dia berbohong dengan cara sangat serampangan seperti ini. Dalam sekejap, suasana di ruang perawatan untuk tim pengobatan tradisional Cina menjadi tegang dan terdapat suasana yang sangat aneh di sana. Beberapa ahli medis Cina itu benar-benar hampir kehabisan kesabaran. Wow, bravo. Anda benar-benar seorang dokter agung. Ternyata Anda bahkan pernah ke Royal Hospital of England. Hahaha. Saya pikir Anda telah membual di tempat yang salah. Pakar pengobatan tradisional Cina itu meledak dalam kemarahan. Dan setelah dia selesai berbicara, dia melepas maskernya sambil berbicara kepada Gani. Maaf, Tetua Gani. Tetapi saya tidak dapat melayani pembual semacam ini. Selamat tinggal. Dan dengan itu, ahli pengobatan tradisional Cina ini segera bangkit dan pergi. Dan dia bukan satu-satunya. Saat penonton yang tercengang melongo menatap layar televisi, para ahli medis Cina melepas masker mereka satu persatu. Kemarahan tertulis di setiap sudut wajah mereka. Maaf, Tetua Gani. Tetapi pembual seperti ini tidak pantas disebut sebagai praktisi pengobatan tradisional Cina. Saya juga berhenti. Saya juga sudah datang terlambat. Beraninya dia bicara omong kosong seperti ini. Apakah pantas dia dianggap sebagai dokter? Petik 2. Para ahli pengobatan tradisional semuanya langsung menuju pintu keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, Lintang dan Tetua Gani adalah satu-satunya yang tersisa di ruang perawatan. Tetua Gani diliputi rasa linglung. Dan dia masih dalam keadaan bingung sampai semua orang pergi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Namun, Lintang sama sekali tidak terganggu. Baginya,
disaksikan oleh sekelompok orang yang tidak berguna adalah tugas yang bahkan lebih melelahkan. 7 jarum filiform 3 inci. 3 jarum filiform 5 inci. 1 jarum filiform 7 inci. Sekarang, Lintang berkata dengan tenang sambil menekan beberapa titik akupuntur dari lelaki tua di depannya. Mendengar kata-kata Lintang, tetua Gani tersentak dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menjawab sambil mengangguk tanpa ragu-ragu. Baik. Setelah itu, tetua Gani segera bersiap. Ketika adegan ini tercermin di mata banyak penonton, mereka semua tercengang. Siapa yang mengira bahwa tetua Gani masih akan memilih untuk mempercayai orang bernama Fed ini tanpa ragu-ragu bahkan setelah kepergian semua ahli medis Cina yang membantu. Dan terutama ketika si Fed ini memijat titik akupuntur seolah-olah dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia benar-benar tahu cara merawat pasien ini? Tidak mungkin. Semua ahli yang membantu itu sangat mahir dalam pengobatan tradisional Cina. Jika orang-orang itu mengatakan bahwa orang Fed ini membual, maka dia pasti sedang membual. Betul sekali. Menurut pendapat saya, orang ini murni sedang berakting. Petik 2. Tanpa henti-hentinya, para penonton mempertanyakan kemampuan Lintang. Bahkan keluarga Liana tidak memiliki sedikit pun kepercayaan pada orang yang sangat mirip dengan Lintang ini. Seperti kebanyakan orang, mereka percaya bahwa yang baru saja dilakukan Lintang hanyalah sikapnya untuk mempertahankan setetes yang tersisa dari martabat konyolnya yang sudah koyak abis. Namun, Lintang sama sekali tidak peduli dengan pemikiran penonton. Dia menerima jarum filiform yang telah disiapkan oleh tetua Gani dan memegangnya sambil berkata dengan tenang. Titik akupuntur Feng Qi ada di langit dan melalui titik akupuntur Yongquan. Dari Sanyin ke titik akupuntur Mingmen, ke titik akupuntur Guanyuan, titik Taixi, titik Danzong, dan kunci titik Heyu, titik Dacui, titik Fengfu. Selesai. Dengan setiap kata yang dia katakan, tangan Lintang bergerak secepat kilat, mengambil jarum filiform satu demi satu dari nampan di tangan tetua Gani dan menusukkannya ke berbagai titik akupuntur. Eksekusi teknik yang sangat sempurna. Bahkan kekuatan yang dia gunakan sangat akurat. Dan ketika kata-kata Lintang dipasangkan dengan serangkaian teknik akupuntur ini, seluruh tubuh tetua Gani gemetar seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini teknik akupuntur tulang putih 39? Mata tetua Gani hampir melompat keluar. Dia telah dengan jelas mendengar formula bernas yang dibacakan Lintang. Dari satu titik akupuntur ke titik lainnya. Titik akupuntur Feng Qi. Titik akupuntur Yongquan. Titik akupuntur Guanyuan. Dan lainnya. Dan ketika setiap jarum terlepas dari tangan Lintang, tetua Gani merasa seolah-olah dia bisa melihat aliran energi mengalir melalui jarum filiform ke seluruh tubuh pasien tua itu. Sangat mengejutkan, karena sudutnya. Pemirsa mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, tetua Gani dapat melihatnya dengan jelas dengan kedua matanya sendiri. Setelah semua jarum filiform terpasang di titik akupuntur, bintik-bintik penuaan di wajah lelaki tua ini perlahan menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Hawa kematian yang melekat di wajahnya segera memudar. Bahkan wajah tidurnya tampak beberapa tahun lebih muda. Ini, pada dasarnya, yang baru saja dia saksikan adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Betapa gembiranya dia. Pada saat ini, seluruh tubuh tetua Gani gemetar karena kegembiraan. Ini adalah teknik akupuntur tulang putih 39. Ini adalah teknik ilahi yang sangat dihormati oleh semua raja medis di masa lalu. Ketika Dokter Agung menyebabkan gelombang besar di dunia medis. Meskipun dalam mimpi, tetua Gani pernah membayangkan bahwa dia akan cukup beruntung hingga bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Saat ini, dia menatap gerakan Lintang begitu dekat tanpa berani mengedipkan mata, tidak ingin melewatkan sekejap mata saja. Seolah-olah dia sedang melihat teknik ilahi. Dia menyaksikannya dengan khusyuk dan kagum. Tak lama kemudian, Lintang menusuk jarum filiform terakhir di titik akupuntur Feng Qi lelaki tua itu. Setelah dia selesai, Lintang menghela nafas lega. Dia sudah tidak menggunakan teknik tusuk jarum ini selama beberapa tahun dan dia memang merasa agak kaku saat menggunakannya sekarang. Baiklah, perawatan telah selesai. Tunggu 15 menit. Jarumnya bisa dilepas. Setelah dia selesai, Lintang tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi.
Dia masih harus buru-buru kembali untuk menyiapkan makan siang. Setelah semua yang perlu dilakukan selesai dilakukan, dan semua yang perlu dikatakan sudah selesai terucap, dia langsung menuju pintu keluar. Sementara itu, Tetua Gani akhirnya keluar dari rasa terkejut yang mengekang pikirannya setelah menyaksikan serangkaian teknik tusuk jarum itu. Kemudian, dia berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata kepada sosok lintang yang melenggang pergi. Terima kasih kepada Dr. Fed karena telah menunjukkan keterampilan agung Anda. Hingga selamanya, saya berterima kasih. Dan dia sungguh bersujud pada sosok lintang. Brak, ketika pintu ruang perawatan tertutup rapat, sosok lintang menghilang. Di depan televisi, semua penonton meledak dalam kegemparan. Apa yang baru saja terjadi? Dia pergi. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa yang disebut Dr. Fed akan bangkit dan pergi setelah serangkaian penanganan yang terlihat sangat ahli itu. Apa yang bahkan lebih sulit dibayangkan adalah pemandangan sang ahli pengobatan tradisional Cina terbaik di seluruh kota Jakarta yang sangat memuja teknik akupunturnya, hingga memanggilnya sebagai keterampilan agung. Belum lagi dia juga berlutut kepadanya. Ini memang benar-benar. Semua orang merasa sulit berpikir. Mereka yang duduk di depan TV hanya menatap kosong satu sama lain. Tak satu pun dari mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka juga tidak dapat memahami apa yang dilakukan Tetua Gani. Namun, waktu tidak berhenti dan selalu berjalan. Setelah 15 menit berlalu dan Tetua Gani melepaskan semua jarum filiform itu, para penonton merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu.